Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan secara sederhana bacaan Injil pada hari ini, Jumat 5 Februari 2021. Hari ini adalah peringatan Santa Agatha, perawan dan martir. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Secara singkat bisa kita lihat bagaimana Raja Herodes yang sedang mabuk kepayang karena dia itu berulang tahun mengadakan pesta, lalu anaknya itu menari, lalu mengatakan, "Kamu minta hadiah apa? Bahkan setengah dari kerajaanku akan aku berikan." Dan akhirnya anak ini memang karena licik ya, bersama dengan ibunya. Karena Yohanes Pembaptis pernah menegur, maka setelah kong kali kong antara anak dan ibu yang melahirkan kejahatan, maka anak itu minta supaya diberikan kepala Yohanes Pembaptis. Ya tentu saja dibunuh, bukan hanya kepalanya itu, tapi dibunuh Yohanes Pembaptis dengan cara dipenggal kepalanya. Lalu peristiwa kejam terjadi itu. Kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di sebuah talam, lalu diserahkan kepada putrinya itu, lalu putrinya itu menyerahkan kepada ibunya. Ya itulah dia, ya kejahatan yang kerap kali ya sungguh harus kita waspadai, karena kita sebagai manusia terkadang pun bisa saja melakukan kejahatan. Ya, kita ini memang tidak seperti Herodes yang menyuruh orang lain memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kita bukan pembunuh, kita bukan anggota mafia, anggota geng yang kadangkala satu sama lain ketika berhadapan itu saling melukai, bahkan membunuh. Kita juga ya amit-amit cabang bayi lah, tidak akan menjadi seorang pembunuh dalam hidup kita ini. Dalam perjalanan hidup kita ini, kita tidak akan menjadi seorang pembunuh. Benar itu ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bukan pembunuh. Tetapi kalau kita memperhatikan kata membunuh, memang kita bukan orang yang membunuh secara langsung fisik orang lain. Nanti masuk penjara, bahaya. Bahaya itu, hukumannya berat itu, ya. Tetapi ada kalanya bukan orang yang kita bunuh, tapi bisa saja semangat orang itu. Dan ini kerap kali terjadi, ya. Kita tidak membunuh orangnya, tapi kita mematikan semangat yang ada dalam diri orang itu. Artinya apa? Dia memberi cap negatif, menyingkirkan orang tersebut, tidak memberi kesempatan kepada orang tersebut. Di lingkungan hanya mau berkumpul dengan orang-orang yang ya sederajat, sekekayaan, punya kekayaan yang sama. Kalau ada orang yang miskin, yang lemah katakanlah, yang cacat, asal usulnya nggak jelas, disingkirkan, ya bisa saja gitu terjadi. Pembunuhan karakter, ya. Kita tidak mau menerima, kita dalam suatu kelompok tidak mau menerima orang tersebut, padahal dalam gereja Katolik, padahal dalam wilayah, padahal dalam lingkungan, oh itu bisa saja terjadi. Nggak usah, orang itu nggak usah masuk ke dalam kelompok kita, begini, rumahnya kumuh, rumahnya jelek, katakanlah ya. Ya, itulah dia. Yang kita lihat itu adalah kejelekan-kejelekan yang belum tentu jelek. Dalam arti apa? Hanya yang penampilannya aja yang jelek, belum tentu hatinya jelek. Dan dengan demikian, ya kita sudah membunuh orang tersebut. Bukan membunuh dimatikan, ditusuk atau ditembak begitu. Tidak. Ya. Orang itu masih hidup. Tapi kita bunuh dengan cara apa? Udah disingkirkan, diasingkan. Dan bisa saja itu terjadi, ya.
dalam rumah kita. Rumah dalam arti gereja, wilayah, lingkungan, sesama Katolik, sesama pengikut Kristus. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita memberi semangat kepada orang lain. Membiarkan orang itu supaya bisa kreatif dan kita menerima orang itu. Entah di lingkungan, entah di rumah, entah di wilayah, entah di gereja. Udah, gak usah lihat jeleknya. Apa sumbangsi yang bisa dia lakukan untuk lingkungan, untuk wilayah, untuk gereja. Jangan-jangan sumbangsinya dia itu lebih besar daripada Anda. Jangan-jangan perhatiannya dia itu kepada gereja itu lebih besar, lebih tulus daripada saya, daripada kita, daripada Anda. Maka dari itu jangan mencap negatif. Beri kesempatan seluas-luasnya. Punyalah pandangan positif terhadap sesama kepada orang lain. Jangan disingkirkan, jangan diasingkan, jangan diacuhkan. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Tapi begitu kita menerima mereka, menerima dia, mempersilakan, membuka hati kita dengan penuh kasih, itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, semoga kita sekalian sungguh bisa membangun, bukan mematikan. Sungguh bisa mengasihi, bukan menjelekan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.